어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Oktaviani Putri Ramadhani dari Ekonomi Syariah 1 UIN Raden Fatah Palembang Angkatan 2023 NIM 230213700025. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar ekonomi Islam mengenai maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Selamat menyaksikan. Pembahasan pertama yaitu konsep hukuk dalam kaitannya dengan maqasid syariah dan maslahat. Kata hukuk merupakan jamak dari hak yang berarti kebenaran nyata dan kepastian. Berarti hak adalah apa yang diakui hukum bagi seseorang untuk memungkinkannya menjalankan otoritas tertentu atau mengikat orang lain untuk menjalankan sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Hak ini adalah salah satu nama Tuhan yang paling sering diulang dalam Al-Quran yang menyiratkan bahwa konsep tersebut tidak hanya memiliki perspektif dan konotasi metafisik yang lebih luas tetapi juga memberikan peran sentral kepada Tuhan dalam gagasan konseptual hukum. Hak dalam Islam yang melekat pada manusia hakikatnya adalah sumber dari hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, setiap manusia harus menggunakan hak sesuai dengan ketetapan syara, yaitu mewujudkan kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan umum. Dalam kaitannya dengan maqasid syariah, Islam merupakan agama yang konsepsi rahmatan lil alamin untuk menciptakan tata kehidupan dunia yang damai dalam kasih sayang. Konsep ini secara tidak langsung menekankan bahwa pemenuhan hak-hak dasar manusia yang mencakup 5 prinsip dasar hak asasi manusia yang disebut sebagai Al-Hukum Al-Khamsah sebagaimana dirumuskan oleh Al-Ghazali sebagai bagian dari pencapaian maqasid syariah, yaitu hak hidup, hak kebebasan beropini, hak kebebasan agama, dan hak properti, serta hak reproduksi. Dan selanjutnya maslahah, di mana maslahah ini merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam. Para ulama sepanjang sejarah senantiasa menempatkan maslahat sebagai prinsip utama dalam syariat. Maslahah merupakan tujuan dari syariat Islam dalam rangka pencapaian falah, yaitu pencapaian terakhir dari maqasid syariah itu sendiri. Maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Pengertian dari maqasid syariah itu sendiri secara etimologi, maqasid syariah terdiri dari 2 kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid jamak dari maqasad yang berarti tujuan atau kesengajaan, dan syariah jalan menuju mata air atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Sementara itu, maqasid syariah menurut istilah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili yang menyebutkan maqasid syariah adalah sejumlah sasaran yang hendak dicapai oleh syarat dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Fase perkembangan teori maqasid syariah, di mana fase-fase tersebut pertama perkodifikasi, di mana tokoh-tokoh utamanya yaitu Nabi Muhammad dan para sahabat yang di dalamnya membentuk perkembangan perpecahan masalah berbasis kemaslahatan dari Nabi, ijtihad para sahabat dalam mencari hikmah-hikmah dan alasan di balik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Yang kedua fase kodifikasi, di mana beberapa bentuk perkembangannya yaitu pencetusan istilah maqasid syariah, pembentukan beberapa sistem dasar serta pembagian maqasid syariah. Dan yang ketiga, modifikasi. Bentuk perkembangannya penafsiran maqasid syariah dalam konteks sehari-hari, merombak urutan tanda syariat Islam serta reformasi pemahaman teori maqasid. Ruang lingkup maqasid syariah yaitu tujuannya pada intinya adalah untuk memelihara kemasukan manusia dan menghindarkan mafsadah baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Asy-Sya'ri, tujuan persyaratan hukum maqasid syariah dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu qot al-syari dan qot al-mukallaf. Pertama, qot al-syari dapat dikategorikan dalam 2 aspek, yaitu pertama aspek tujuan asasi yang mendasar atau rujukan pokok persyaratan hukum, dan selanjutnya aspek media atau sarana penuh untuk menjadi tujuan asasi. Dan selanjutnya mukallaf. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan tujuan mukallaf yang berkaitan dengan perbuatannya, yaitu yang pertama, perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang harus disertai dengan niat atau maksud yang benar. Yang kedua, qot mukallaf bukanlah hal yang harus di dalamnya setiap
setiap pekerjaannya, tetapi hal ini juga harus ada di dalam setiap ibadahnya. Maqasid syariah juga dibagi menurut tingkatan kepentingannya dan kehidupan manusia yang terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama yaitu daruriyah, yang kedua jahiyah, dan yang ketiga tahsiniyah. Daruriyah adalah penegakan kemaslahatan agama dari dunia, artinya ketika daruriyah itu hilang, maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang dan munculnya kerusakan dalam kehidupan. Selanjutnya jahiyah, yang didefinisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman. Dan tahsiniyah adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang diketahui oleh akal sehat. Dari ketiga kepentingan tersebut tujuannya untuk kemaslahatan manusia dengan menjaga unsur-unsur pokok kehidupan, diantaranya yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, dan selanjutnya menjaga keturunan, serta menjaga harta. Peran dan signifikansi maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Maqasid syariah dapat berperan sebagai bingkai dalam pembangunan ekonomi Islami yang akan mempelajari aktivitas ekonomi dari sesuatu yang melanggar syariat. Selain itu, maqasid syariah juga dapat berperan sebagai sarana hubungan antara kandungan kehendak atau hukum Tuhan dengan aspirasi yang manusiawi. Oleh sebab itu, maqasid syariah menempati posisi yang sangat sentral dan vital dalam merumuskan metodologi pengembangan ekonomi Islam. Signifikan maqasid syariah dalam ekonomi Islam dilaksanakan berdasarkan pada 4 fondasi, 3 pilar, 1 tujuan. Maksudnya, sistem ekonomi Islam menawarkan aktivitas yang dilaksanakan berdasarkan yaitu akidah, syariat, dan akhlak, serta ukhuwah. Dengan dasar ini kemudian dihasilkan 3 pilar ekonomi yang dimana ada adil, seimbang, dan maslahat. Ketika adil, keseimbangan, dan kemaslahatan sudah tercapai, maka terbentuklah satu tujuan, yaitu falah, di mana falah ini adalah keseimbangan kebutuhan dunia dan akhirat sebagai tujuan akhir dalam kegiatan ekonomi yang lebih mudah untuk diperoleh. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. You don't even know